Kembali lagi bersama Botres 57 yang auranya ini sangat cerah dan di kafe-kafe enjoy mantap. Tech Diena Coffee and Eatery endorsement masuklah. Diena Coffee and Eatery atas burgernya yang enak dan pastanya Pasta yang super slippery. Pasta slippery kan itu. Gak licin. slippery licin dong. Oke guys, kembali lagi bersama Botres 57. Kali ini kita akan membahas lagi adalah tentang kaum mendang-mending yang pingin punya mobil, ya kan? Kapan saatnya punya mobil? Kalau menurut gua sih sekarang saatnya punya mobil, karena harganya hancur semua. Kita mau bagi informasi. Iya. Itu bagi informasi momen mobil listrik lagi turun di Indonesia harganya. Apakah ini juga menjadi momen yang pas kalau buat kalian yang memang sedang ada pikiran buat beli mobil second gitu ya. Nah, gitu. Kalau mau tentang detailnya kenapa mobil listrik itu turun alasannya apa di video sebelumnya. betul. Itu informasi yang valid, insight dari orang-orang dalam. Ordal, orang dalam toilet. Iya. Nah, mobil second ini lagi rame sebenarnya. Tapi ramenya itu dari komentar-komentar para pemilik showroom nih. Benar. Jadi mereka tuh secara garis besar mengeluhkan daya beli pasar lagi turun nih untuk mobil second. Betul. Mereka jadi bertanya-tanya satu sama lain. Terus kendalanya di mereka juga, gue baru beli bulan kemarin dengan tipe mobil sama, merek sama, harga sekian. Temen gue sebulan kemudian dapat juga mobil second dengan merek tipe yang sama, harga lebih murah. Betul. Dan itu kan umum sebenarnya jual beli ya. Ini kan sistemnya kayak seperti lelang ya. Iya. Lelang langsung. Jadi wajar aja ada perbedaan harga gitu. Cuma ini sangat sering belakangan ini kejadian yang anomali ini gitu loh. Jadi untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada pakarnya, yaitu gimana Coach Justin? Gimana Pak? Ini fenomenanya. Apakah momen yang pas untuk kita mempertimbangkan lebih untuk membeli mobil ya? Mobil second? Tergantung sih. Ini mobil sekarang ini gimana ya? Kalau menurut gue jadi kayak emas Bray. Atau saham atau apa ya? Atau kripto gitu. Karena masih capek deh. Kadang-kadang tiba-tiba dia tinggi, tiba-tiba hancur banget harganya. Nah sekarang lagi peak hancur-hancurnya nih. Lagi dalam posisi yang turun banget. Iya, tiba-tiba dia pas mau dekat lebaran naik lagi, tinggi lagi harganya semuanya kayak gitu. Memang seasonnya ya. Mungkin sih, gue juga nggak tahu juga, kurang ngerti juga gitu. Sama ekonomi juga mungkin lagi melemah kan segala macam. Ini lagi ngomongin apa? Mobil bekas. Nah, seperti yang kita omongin juga kemarin, karena mobil listrik turun, kayaknya itu lumayan berpengaruh deh mempengaruhi. Pertama kan mobil konvensional juga turun kan? Iya kan? Mobil konvensional tuh kayak HRV aja turun juga gitu. Nah, makanya akhirnya mobil second juga pasti hancur lah harganya. Kayak gitu. Dimana kalau kata showroom nih ya, showroom yang gue dengar di sosial media gitu, mereka untuk mendapatkan mobil susah. Jadi mereka nyari mobil tuh susah gitu. Nah, dan tiap bulannya itu harga mobil nggak menentu, kayak turun terus. Baru yang kayak lu bilang tadi, bulan ini beli, bulan depan udah turun lagi, bulan depannya udah turun lagi. Padahal belum tentu kejual. Dan padahal tuh mobil stok banyak banget di showroom dan belum tentu kejual juga gitu. Ya sebenarnya kan kalau teori pasarnya kan kayak
demand and supply apa ya? Iya, supply and demand. Supply and demand kan kayak gitu. Kebutuhannya sesuai nggak sama demandnya kayak gitu. Barangnya sesuai nggak dengan demandnya kayak gitu. Nah hari ini memang demandnya orang ya butuh duit gitu. Karena kan ekonomi lagi melemah dan anak-anak sekolah juga baru pada masuk tuh kemarin gitu. Jadi kan otomatis biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Kenapa jadi semakin murah? Karena logika gue ya, misalkan nih, lu beli showroom beli mobil nih ya, mobil taruhlah misalkan Avanza gitu lah ya, yang ini standar aja Avanza, taruhlah 100 juta gitu misalkan ya. Nah, Avanza ini karena orang tuh belum mau beli mobil lagi, jadi Avanza itu akan stuck selama 3 bulan di showroom dengan harga dia beli ya kan, otomatis si showroom ini akan menurunkan harga lagi dong di 4 bulan berikutnya. Kayaknya nggak laku deh, gue turunin deh harganya ya kan. Begitu ini turun harga, showroom menurunkan harga karena dia biar cepat muternya dan dinego sama orang itu jadi misalkan gitu, karena dia biar cepat muternya, harga Avanza otomatis turun lagi dong. Karena kan sudah dinego karena sudah stok lama, jadi dia dinego rendah pun dia iya. Nah begitu dinego rendah iya, otomatis orang yang mau menjual mobil yang sama tipenya dengan ini ke showroom lain pasti akan ditawar lebih rendah dari harga jual yang tawar lebih rendah dengan harga jual yang umum kayak gitu. Kenapa tawar lebih rendah? Karena memang hari ini banyak orang mau jual mobilnya dan dia ditawar rendah. Ya udah dah, gue mau jual kemana lagi? Gue jual ke marketplace udah 3 bulan tuh di marketplace diem aja. Sedangkan gue udah butuh duitnya nih sekarang. Begitu showroom lihat, ya dia tawar hancur lah. Tahu sendiri showroom kayak gimana ya kan? Ditawar hancur. Karena dia udah putus asa juga nih, udah hopeless, nggak bisa ngejual mobilnya. Dengan tawaran showroom, ya udah dia lepas lah. Kayak gitu kan. Dia lepas, otomatis harga showroomnya turun dong. Harga Avanza turun dong. Begitu harga Avanza turun, showroom kan akan menurunkan harga dari yang sebelumnya juga. Nah akhirnya nih turun. Hancurlah harga pasarnya, dimana yang beli udah nggak ada, tapi orang sibuk ngejual semua. Gitu Pak. Nah kebanyakan di showroom itu banyak yang tuker tambah. Jadi mereka minta kembalian, kayak gitu, downgrade, kayak gitu. Jadi showroom dapat mobilnya dari mana? Dari orang-orang downgrade atau orang-orang upgrade, kayak gitu. Nah itu kan lebih hancur lagi harganya, kayak gitu sih menurut gue. Nah kenapa gue bilang hari ini lo saatnya beli mobil, karena sekarang lagi hancur semua harganya. Lo mobil rapi aja nih, mobil udah rapi banget. Gue lihat di marketplace yang bagus ya, bukan marketplace yang ece-ece, marketplace yang di IG yang bagus. Itu 19 juta udah rapi cuy. Mobil apaan? Daihatsu apa ya namanya ya? Ceret, iya. Tapi udah rapi cuy. Ntar gue kasih lihat ininya ya. Iya. Mana ya? Daihatsu Ceret itu cuma 19 juta cuy. Nah itu Daihatsu Ceret rapi. Itu 19 juta tuh, kayak gitu tuh. Mobil posisi udah rapi, udah gak usah lu ini lagi. Dulu kita beli 19 juta tuh bahan hancur gitu. Nah sekarang orang udah saking stresnya jual mobil 19 juta, itu pun lu belum nego kan? Coba lu negoin 14 juta gitu, dikasih gak? Biasa kan? Biasanya gak masuk akal biasanya sih. 14 juta, kalau 14 juta dia yang belum laku. Itu gue lihat di marketplace sudah sebulan tuh gak laku-laku tuh. Gila ya. Kalau lu tawar 14 juta dikasih sama dia, ya itu udah mobil bahan banget zaman dulu mah. Sekarang udah mobil rapi, kayak nggak make sense. Gitu. Nah kalau mau tuker motor sekarang, tuker mobil yang sekarang, mumpung mobilnya masih rapi-rapi loh. Kalau ntar yang lagi naik lagi nih, mobilnya sampah semua ntar. Yang segituan udah sampah semua. Kayak gitu. Iya beneran. Iya bener. Gitu. Kayak Fiat Uno tuh murah-murah, Soluna XLI tuh murah-murah juga. Gitu.
bagus-bagus, murah-murah, mobil udah rapi. Gitulah guys. BMW X1 gua tahun 2013, 2012, 2013 tuh tau gak sekarang berapa? Tinggal 139 apa 49 gitu. Harga BRV itu, BRV second. Iya, BRV second. Mendingan BMW. Iya, nah saudara gue gitu mau beli, gila, udah murah ya gue bilang. Itu kan belum ditawar 149. Lu tawar 145 dikasih. Wah gila sih, hancur sih gue bilang nih. Buat yang BU jual jual mobilnya ya udah jual aja. Tapi kalau misalkan untuk jual mobil sekarang gue rasa jangan dulu dah kalau emang masih punya duitnya ya. Rawat aja dulu mobilnya, nanti kalau mau jual dekat menjelang lebaran. Kok kayaknya kalimat-kalimat yang barusan itu anginnya ke arah gue gitu. Ya enggak, maksudnya kalau sekarang mau jual ya gue kan alhamdulillahnya waktu itu gue 2 bulan lalu gue jual, tapi harganya masih tinggi. Nah sekarang begitu harga mobil gue yang sama, yang Mercy C240, gila udah turun 10 juta. Alhamdulillah gue jual. Kalau jual sekarang, wah. Baru waktunya deket banget ya. Nangis itu. Iya kan lo tahu baru Kia Carens gue juga baru 3 minggu ini posisinya. Berarti kan gue lepas baru sekitar sebulan lalu tuh. Iya. Gue nunggu sebulan lagi kali ya, biar Carensnya turun jadi 26. Ini gak pakai. Tapi banyak. Corona gue jadi corona. Banyak itu. Om gue udah nawar aja. Nah itu menurut Ovan kayak gitu. Itu menurut gue. Jadi ya kalau mau beli sekarang nih lagi bagus-bagus mobilnya, harganya juga hancur-hancur semua. Gitu. Gue dapet Kia Carens juga bagus dan harga hancur juga. Mobil rapi tapi murah banget. Harga gitu. BU. Iya harga BU, mobil rapi tapi murah banget. Ya alhamdulillah sekarang gue pakai 3 minggu nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan apapun gitu. Ya minor-minor lah, tapi nggak parah gitu. Gitulah nyo. Jadi kalau mau beli mobil sekarang beli. Gitu. Kalau nanti ya pasti harganya akan tinggi lagi sih menurut gue sih. Mudah-mudahan ya. Karena kan kita lagi mau campaign bahwa mobil konvensional itu bagus ya kan. Jadi kan dia mobil listrik yang Mobil nasional. Kenapa? Apaan mobil nasional? Mobil konvensional. Mobil konvensional naik lagi. Hidup konvensional. Iyalah. Nah pendapat dari gue nih. Ya, gimana? Menegaskan doang sih. Buat kalian yang memang terbesit ingin memiliki mobil pertama, itu misalnya dengan budget di 20, 30, 40 sampai 50. Bahkan jika kalian punya budget 20 aja untuk saat ini, itu banyak sekali pilihan mobil. Dan seperti yang Ovan bilang, kondisinya pun masih baik-baik aja tuh. Bukan memang butuh reparasi yang cukup banyak, enggak. Udah siap pakai itu di harga itu. Karena bisa dipakai lah. Kalau kita lihat di beberapa showroom mobil second, kita kan sempat muter-muter ngelihat. Itu rata, mereka semua turun harga mobil-mobil second. Mau dari yang kelas tahun 90-an, tahun 2000-an awal, semua tipe mobil itu semua turun harga dari yang biasanya gitu. Jadi mereka pengen jual cepet nih, pengen rotasi stok si showroom-showroom itu. Bagi kalian yang punya minat, ini momen yang pas nih. Kalau kalian mau ngikutin fenomena yang anomali ini nih. Yaitu mobil pertama, mobil nyoba-nyoba, mobil baru pertama kali pakai buat belajar gimana cara ngerawat, cara bawa segala macam. Ini momen yang pas nih. Seharga motor. Jual aja motor lu NMAX. Iya. Jadi punya mobil lu. Iya. Mobil rapi lagi. Lu mau ke Mares, mau kemana nggak hujanan. Nah itu dia teknisnya gitu. Order dulu, order deal, jalan tapi nggak pakai motor, pakai mobil. Betul. Ya. Ngapain? Deal COD handphone, COD jam iWatch. Di demolnya. COD binatang, jual binatang.
Momen yang pas buat yang lagi pengen kepikiran buat punya mobil pertama misalnya, atau mobil mainan yang masih bahan idaman lu selama ini, searching sekarang di showroom-showroom mobil bekas, mungkin ada dan harganya turun dari biasanya. Gitu. Kan kita udah searching nih kemarin ya Bang ya. Searching Mobil sekitar di bawah 50 lah ya. banyak banget. Nah, menurut lu, buat teman-teman nih, kalau lu dulu ya, menurut lu mobil yang di bawah 50, 5 mobil, dari nomor 5 dulu ya. 5 mobil yang di bawah 50 juta menurut lu, kalau lu mau beli, kalau lu aja ya, nggak usah orang lain. Lu mau beli itu mobil apa? Urutan dari 5 sampai 5 mobil aja. Gue memposisikan diri sebagai pemula ya, ini mobil pertama nih, dengan budget yang nggak bisa beli mobil baru. Ya. Mendingan jangan kredit. Ya. Dan lu rate juga, lu udah coba mobilnya kayak gimana, dan lu rate juga, rate-nya 7, 8 gitu. Tugas yang sangat sulit. Iya lah, susahnya. Kan kalau mobil itu nggak mungkin 10 nilainya. Ya kan? 7, 8, 9, 10 gitu. 5, posisi 5 itu BMW. BMW yang tipe BMW, apa nih? BMW yang 43. Ada ya? E36. E36. Kok 36 sih? E34, E36, 34. Kok 43? E46. Yang mana? Pokoknya nih BMW sedan tahun 2000 ke bawah gitu ya. Jadi iya, kan BMW banyak. Ya sama aja. Banyak kan yang E34. Ya gue gak bisa kayaknya susah apa kalau untuk pokoknya di bawah 2000 itu kan harganya udah di bawah tuh ya. Di bawah 40-an juga ada banyak. Kan ini buat mobil pertama lu. Buat gaya-gayaan, buat nyoba-nyoba gitu kan. Gimana sih ngerawat mobil sebenarnya, rasanya gitu-gitu. Nah, BMW yang kayak gitu-gitu tuh. Pukul 2000 ke atas udah PR dah tuh, banyak duitnya yang harus keluar. Itu nomor 5. Nomor 4 brand dah, mendingan Kia gitu. Jangan gitu Pak, jangan spesifik, ngeresep gitu lagi. Apa Kia banyak banget. Bukit di kantor Kia ini. Sebagai pemula ya, sebagai pemula. BMW tuh E36, E34 gitu jelas, Bray. E36 itu BMW nomor 5. Terus yang nomor 4-nya gimana ya, kan Kia kalau yang buat family lo Kia Carnival bisa ya. Terus kalau mau buat yang city car yang kagak bisa dong gitu. Oh nggak bisa, harus satu aja. Kia Carnival dah nggak apa-apa. Ya. Murah. Tapi kan ada kelebihan kekurangan, itu selalu ada tuh. Gue perlu jelasin nggak usah kan? Jelasin aja apa-apa. Kelebihannya adalah 2-3 poin atau 2 poin gitu. Kalau yang tadi nomor 5 BMW jelas ya, pride-nya udah dapet, prestisnya. Kenapa ya 36? Karena dia sudah murah. Mesinnya udah V6 ya? Enggak lah, M43 mesinnya. Oh, M43. Bandel. Iya, M43 maksudnya. Udah bandel, tahan. Jadi mungkin resiko untuk maintenance-nya nggak terlalu tinggi nilainya. Itu udah. Dan otomatis gaya dah. Kalau buat mobil pertama mah, buat bangga-banggaan lo. Nomor 4 itu ya Kia Carnival. Kenapa gue pilih itu? Kalau buat yang family man, nilainya nggak terlalu gede, punya duitnya, lu pengen yang 7-seater, mobil segede kebo, tenaga ada, cc-nya tinggi gede kan, terus ada sunroof yang bisa geser buka tutup, itu udah terbagi bagian dari fitur. Lu mau pulang kampung mau kemana itu cukup. Nilainya murah saat ini turun. Ya, betul. Tuh. Kekurangannya ya cc-nya gede, pajaknya juga lumayan masih sampai sekarang. Terus biaya maintenance-nya masih lumayan dibandingkan mobil yang lebih kecil gitu. Nah, nomor 3 nomor di bawah 50 juta ya. Kia lagi. Kia Visto. Lucu, imut, nggak mahal, bandel,
bisa jarak jauh, tenaga masih ada lumayan, karena cc-nya lumayan untuk mobil sekecil itu. Bisa buat lu berangkat kerja, bisa buat bini lu antar jemput sekolah, bisa buat yang anak muda, buat ngeceng masih bisa karena banyak klubnya. Gitu, itu Cevisto. Nomor 2, akhirnya gue tetapkan Toyota Soluna nomor 2. Lu kata lu ngambil itu. Ambil dong. Toyota Soluna. Iya. Toyota Soluna itu untuk segala kategori pengemudi masuk. Mau orang yang buat mobil bahan-bahanan, mau orang yang memang speknya bisanya baru itu, mau orang yang buat daerah perkotaan doang, mau yang keluar masih punya tenaganya, biaya maintenance murah, pajak murah, biaya spare part murah. Toyota Soluna, gue lagi nyari itu juga. GLI apa XLI sama aja lah ya. Ya, Itu GLI kata temen gue. apa XLI juga banyak kok yang GLI. Nggak, XLI juga banyak karena kan budgetnya rendah. Jadi dia milih XLI, yang penting maintenance-nya murah gitu. GLI aja, SLI bekas taksi. Iya bener emang. Cuma ketua Soluna Jakarta kalau nggak salah pakainya XLI. Iya, dia punya tanggung jawab sama Toyota. XLI mobil capek. Biar laku kali ya XLI-nya. Iya, Satu apa? Best of the best. Menurut gue Proton Chevy. Akhirnya Proton tuh menjadi juara. Proton gila mantap. Iya. Malaysia guys. Malaysia nih, Indonesia. Proton Chevy, compact, 2 kabin, 5 seater, muat bagasi, tenaganya lumayan, tampilannya timeless, masih sampai sekarang masih bisa masuk dengan mode sekarang. Harga murah, spare part murah, keren, ganteng, warna-warnanya cakep-cakep. Bye. Lu tanya gue dong. Ya, buat lu sekarang Pak. Menurut lu yang di bawah 50 juta sih. 50 ya. Naik dikit udah dapat Audi tuh. Iya nggak bisa kan budgetnya di bawah 50 tuh orang punya 40. Audi terlalu jauh pak. Clarence. Gue nomor 5 dulu ya. Nomor 5 itu gue setelah lihat-lihat kemarin, Setelah mau buat mikirnya gimmicknya parah banget. Padahal direncanain sama dia. Enggak juga. Oh enggak. Gue lagi mikir juga. Karena udah ada yang gue ambil duluan kayaknya nih. Jadi dia bingung. Itu dia. Nanti gue mau bilang Soluna, kan gue udah ngambil. Jangan lagi lah, ya kan? Gue ini deh, yang jadul banget tapi masih oke ya. Honda Accord Maestro. Waduh. Nah itu timeless banget ya kan, masih bagus banget, timeless. Terus secara elektrikal emang rumit ya, cuman mobil itu canggih pada zamannya. Hari ini lu cari yang min condition yang udah bagus gitu ya, itu cuman 30 jutaan doang. Tahun 90-an. Cuma 30, benar-benar 30. NMAX. Itu udah bagus banget. Jadi udah matic lagi kan. Matic nih. Kayak gitu. Ada juga yang manual. Nah, itu Accord Maestro tuh. 30 juta. Kenapa Accord Maestro? Karena itu tadi timeless, kelistrikannya ya masih gampang gitu ya. Terus di mobil enak dipakai di jalanan kayak gitu. Ini kayaknya makin tenggelam kita nih. Coba. No kan? Aja teman-teman gue. Oh iya. Jadi lama kita ini ya, Ben. Nah, Kayaknya. nggak apa-apa udah. Iya udah. Maestro. Accord Maestro ya. 4. Nomor 4 itu gua ada. Sedan semua nih. Iyalah, gua sedan semua. Gua Toyota Great Corolla. Sesuai prediksi. Great Corolla. Enggak, gua nyariin gini. Anak-anak zaman sekarang kan senang matic kan. Cielo juga keluar nih. Belum. Cielo untuk anak muda masih terlalu boros. Oh. Dulu 2,7 dia. 27.700.
maintenance-nya masih berat. Nah, menurut gue ya kasihan lah. Nah, Honda Maestro tadi ada Matic-nya, ada Matic lagi Great Corolla. Great Corolla tuh ada Matic-nya. Tapi dia harganya nahan di paling murah terakhir itu gue lihat 35. Kondisi udah rapih banget itu. 40-an lah ya. 35 sampai 40. Itu harganya rapih banget. Kenapa Great Corolla mobilnya enak banget. Terus nggak ada macem-macem lah. Terus tuh mobil mau lu apain juga ya enak aja gitu. Kayak gitu. Great Call nomor 4. Nomor 3 itu kakaknya All New Corolla. Gue gak apa dong. Iya gak apa. All New Corolla yang lu sempet coba. Iya. Gue sempet coba tuh All New Tahun Corolla. berapa itu ya? 95 96 enggak, 95 tuh masih Great Corolla. Oh 96 ya. Di atas 96 sampai 2000 tuh All New Corolla. Bagus itu. Itu ada Matic juga. Gue cari yang Matic semua nih. Badannya bagus. Timeless juga. Kelistrikannya masih aman, semuanya masih gampang lah. Itu harganya di lebih murah malah ya, waktu itu kita lihat 33 juta ya. Di angka 33 35 gitu lah. 30 sampai 35. Dan lu masih bisa tawar lagi atau enggak sih? Itu udah mentok ya. 3 itu harga masih nego. 33 35 lah. Masih nego itu. Kayak gitu. Bayangin tuh 30 juta lu ngapain punya motor nih mobil sekarang. Makanya mobilnya udah rapi, Pak. Maintenance-nya sama sama motor. Iya. Pajak cuma 700 gope. Kayak gitu. Nomor 2 Fiat Uno 2. Kan nomor 2 Fiat Uno 2 jadinya. Iya. Nah, kenapa Fiat Uno 2? Itu mobil kencang banget. Ya, boleh kalian searching abis ini di YouTube. Itu mobil kencang banget dan klubnya masih ada tuh Fiat Uno 2. Lucu. Dan sempat masuk ke Indo Fiat Uno 2 itu yang turbo. Yang turbo itu cuma ada 47 mobil di Indo. Nah, kalau kalian dapat mobil itu the best tuh mobil dan masih ada komunitasnya, spare partnya juga masih banyak. Dan dia mesinnya nggak rewel dan gampang lah. Dan spare partnya masih ada, yang penting kan itu. Gitu, itu gue Fiat Uno 2 ya. Harganya cuman di 20 jutaan. 35 ke bawah. 35 ke bawah. 20 lah, 25, 26, 30 ke bawah lah. Iya, yang bawah. Yang bagus kan 35 ke bawah. Yang udah rapi. 35 ke bawah lah. Itu udah rapi. Iya, 20-an ada. 20, 25, 26. Masih bisa jalan. 27. Bukan masih bisa jalan, masih bisa jalan. AC-nya masih dingin. Kayak gitu. Nomor 1. Nomor satunya apa ya? Nomor 1 ya. Biasanya nomor 1 emang udah di dalam pikiran udah lama. Tadi gue sempat kepikiran terus gue lupa. Serena. Tapi nggak ada. Nggak ada. Ada Serena C23 namanya. Iya, tahun 2008 ke bawah. Tapi jangan tuh terlalu puyeng. Jangan. Ini buat yang kalian gampang. Yang gampang maintenance. Fiat Uno oke. Ada Peugeot 307 SW. Emang nggak berat maintenance-nya dia? Gimana lu, Pak? Jangan Peugeot itu deh. Peugeot mah. Peugeot ini aja. Toyota ada. S40. Nomor 1 ini lu? Iya benar, Volvo S40 gua. Volvo S40. Peugeot itu masih di atas 50 lah soalnya. Volvo S40, bukan yang S60 ya, S40. Itu harganya cuma 30. 30 udah dapat yang rapi, 30 35. Mobil bagus, udah dapat yang rapi. Udah jelas. Mobil bagus, udah jelas. Maintenance masih gampang karena bengkelnya kalau yang di Jakarta masih ada tuh. Spare partnya masih banyak Volvo S40 itu. Kayak gitu dan enggak terlalu mahal dibanding BMW dan Mercy ya. Mercy gue gak nyari sama sekali lah. Puyeng pun nanti. Volvo S40 banyak yang miara dan harganya masih 30-an something. Matic enak dibawa dan mantep. Oke, jual motor kalian sekarang juga. Dapatkan mobil-mobil second di showroom-showroom nomor 1 mau Daihatsu Ceria tadinya. Ceria. Tapi gak jadi. Ya sebenarnya banyak ya. Ini kan 5 memperkecil aja biar gak kepanjangan. Sebenarnya pilihannya Daihatsu banyak. Ceria juga lucu tuh.
banyak banget mobil murah yang bisa Ada kalian pilih. Genio juga, tapi Genio ribet. Selama ini mungkin kalian nggak notice di Maps itu tempat-tempat tempat-tempat showroom mobil bekas. Nah sekarang coba mulai notice. Mungkin di sekitar kalian ada yang deket, mampir aja, nanya aja, ngobrol aja, nggak apa-apa, Ngobrol aja, nggak usah malu. Nggak Siapa malu, tahu, nggak apa-apa. siapa tahu kalian bawa NMAX kalian ya, pulang-pulang bawa mobil. Nah, Sesederhana itu sekarang. sederhana itu sekarang. Bener. Jangan mikir yang jangan mikir yang dealer mobil second yang di pinggir jalan TDP Susah itu. 5 juta, TDP 10 juta. Nah, bukan itu, bukan. Ada model showroom-showroom yang memang menjual mobil bekas. Bajongan istilahnya. Bajongan, harga murah. Yang lucu itu ada yang 10 juta ke bawah mobil second. Iya benar. Tapi dengan kondisi ya. Ya kondisi itu kayaknya udah puyeng lah. Maksudnya, Janganlah gue nggak nyaranin lah. gua selalu bilang otomotif di Indonesia itu rata-rata overprice jualnya. Iya kan? Karena apa? Udah trust si customer Indonesia dengan brand-brand itu. Padahal sebenarnya harganya tuh terlalu tinggi nilainya. Nah, daripada kalian ngeredit motor, ya kepengenan ngeredit motor, punya duit 20-30 juta, ngeredit motor sampai nilainya jadi 50. Gara-gara bunga, mendingan duit kalian beli tuh mobil second. Iya. Banyak pilihan. Habis itu lo maintenance itu anggaplah cicilan. Tuh. Nah, keywordnya nih dari kita nih dan dari orang-orang showroom ngomong selalu sama. Beli mobil second, jangan plek-ketiplek kita langsung bisa pakai dan gak ada maintenance-nya lagi. Jadi kita memang harus bisa men-spare uang lagi di luar harga beli untuk kita perbaiki, karena nggak akan ada yang sempurna. Gitu. Maintenance ya kalau nggak ada yang major, masalahnya minor semua, tinggal pakai ya kalian tinggal tune up, ganti ini ganti itu, oli misalnya gitu-gitu, radiator, filter AC gitu-gitu. Dan yang mobil yang gue sebutin tadi semua itu kalau turun mesin sampai hancur ya lo turun mesin. Tapi kalau interior gue nggak ini ya, lo cari interior yang bagus semua. Itu mobil yang gue sebutin semua sama Awang sebut semua turun mesin itu nggak akan lebih dari 3 juta. Iya. 5.000 udah rapi lagi. 5 juta ya udah rapi lagi. Ya lu sekarang beli mobil udah 30. Beli 30, lu punya duit lagi goceng. Udah itu turun mesin loh gitu maksud gue. Ya, kalau lu nggak turun mesin kan paling habis 2.000, 3.000. Karena kadang pajak lewat sekali. Iya, gitu. Kayak gitu. 5 juta tuh lu siap spare 5 juta lagi lah gitu. Selanjutnya lu turun mesin ya masih aman kok. Gue corona gue gitu turun mesin cuman habis 2 juta. Turun mesin loh. Udah bersih lah mesinnya. Sebersih-bersihnya. Ya sebersih-bersihnya. Diganti-ganti parts dalamnya. 2 juta. 2 juta setengah sama parts-partsnya. Coba mobil-mobil yang masih tahun-tahun kekinian ya. Wah, parah dah. ER itu. Oke, gitu aja guys. Kalau lama, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Lihat video sebelumnya, sama lihat nama-nama yang kita tag nanti di bawah. Nama-nama showroom, nama-nama channel yang membahas mobil second. Buat ilmu buat kalian lumayan ya. Ya, benar. Bini lu lagi hamil, lu baru merit, bini lu hamil, lu mau nganterin ke puskesmas, ke rumah sakit ya nggak? Ya, betul. Lu punya motor atau lu niat mau kredit motor, ngapain kredit motor? Beli mobil second, lu anterin bini lu nggak kehujanan. Nah, gitu. Gila Diu juga murah. Gila, kita kan dapat endorsement berapa ini ya? Bapak ikhlasin aja, Bapak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat promosikan semuanya. Yang kita tag namanya nih ya. Oke lah. Udah Ci? Udah matiin lah. Gak jelas banget Bapak.